Ya semata-mata inilah karunia Allah. Kalau dihitung pun kita nggak nyampe, apalagi orang lain. Kita yang menjalani pun tidak nyampe. Kok bisa gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmat Sedekah, insya Allah banyak berkahnya. Pemirsa, seperti yang kita tahu nih ya, bahwa sedekah itu kan bisa memperlancar rezeki. Kemudian memudahkan apa yang susah, meluaskan apa yang sempit, termasuk menolak bala. Jadi barangkali ini buat kita-kita gitu ya, pastinya kita nggak mau begitu udah terlanjur baru sedekah. Kalau bisa kita DP duluan di awal supaya ntar nggak kejadian gitu. Bener. Apalagi lagi rame nih kan bencana alam, kemudian COVID juga, dan berbagai macam kesusahan lah. Nah, tema kita hari ini cocok banget nih pemirsa. Kalau mau selamat, ya perbanyak sedekah gitu. Kita juga akan belajar banyak dari bintang tamu kita nih pemirsa yang luar biasa. Insya Allah setiap hari selalu kedatangan bintang tamu yang bisa kita gali ilmunya dan juga pengalamannya buat kemudian kita pelajari nantinya. Ada cerita juga Pak, katanya beliau tuh pernah beli sebidang tanah yang harganya lumayan, tapi pada saat itu uangnya cuma ada sedikit. Tapi ternyata bisa lunas dalam waktu sebulan. Nah kan pemirsa nih demen banget nih kalau lunasnya waktu singkat gitu kan. Bener. Pertanyaannya Papa gimana caranya? Apa nomor satu denger nih? Gimana caranya, di mana nyarinya? Gitu kan. Bener. Langsung aja bisa kali ya. kebukanya gimana ya? Iya, ini ada Haja Ida. Assalamualaikum Haja Ida. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ini temen nih, suaminya juga teman. Bukan teman sih, guru ya. Suami beliau kiai besar, Masya Allah. Masya Allah Pak Kiai. Muhammad, alumni Mesir, Al-Azhar Kairo. Dan ya memang guru Papa, banyak ngobrol kalau ketemu di Kiai Sodri ya. Dan subhanallah, beliau dan suami ini ada di deretan yang ngurusin umat, tapi tidak hidup dari umat. Ya, melainkan memang dari bisnis, dari usaha. Sekarang ada usaha apa aja, Bu Ida? Alhamdulillah Pak Kiai, saat ini saya di bidang properti. Tuh, ada properti. Bidang perumahan. Perumahan ya? Ya. Boleh kerjasama kita ya, ntar. Siap, melayani perumahan untuk Jakarta Timur. Oh. Alhamdulillah. Kok bisa ya seorang kiai, seorang ibu nyai, ya, kok bisa punya perumahan? Bagaimana ceritanya tuh? Semua karena kemurahan Allah. Demen banget kalimatnya. Semua karena kemurahan Allah. Oke, dari mana nih cerita awalnya? Cerita awalnya dan doa ya, pastinya doa dari orang tua, doa dari orang-orang yang memang mencintai kami gitu ya. Awalnya tapi saya merasa kalau dicari titik temunya, saya sangat meyakini makna dari sedekah. Jadi yang membuka pintu-pintu rezeki kita. Kita itu terlahir dari orang yang sangat biasa Pak Kiai, bukan siapa-siapa dan ya sampai saat ini pun merasa bukan siapa-siapa, hanya berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian berharap ridhonya Allah. Supaya dapat rahmatnya Pak Kiai. Saat ini memang saya dan Pak Kiai Didi memang bergerak di properti. Kebetulan karena beliau Kiai, jadi sayalah yang maju di depannya. Tetapi sutradaranya beliau. Siap. Saya hanya pelaksana tugas yang menjalankan. Awal kita mulainya sih, ya kalau dihitung secara matematika manusia dengan apa yang kita dapati saat ini mungkin kita tidak akan mampu menghitungnya secara akal manusia. Nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi karena yang kita rasakan ya semata-mata inilah karunia Allah. Kalau dihitung pun kita nggak nyampe, apalagi orang lain. Kita yang menjalani pun tidak nyampe. Kok bisa gitu ya? Itulah kedahsyatan dari sedekah. Dahsyatnya sedekah. Dahsyatnya sedekah. Jadi suami saya itu semenjak dia tiap dapat beasiswa itu, uangnya tuh dia habiskan hanya untuk buat makan teman-teman pelajar di sana. Jadi dia nggak berpikir uang ini buat apa, sudahlah makan bersama. Nggak mikir buat bertahan. Makan bersama, nikmati buat. Begitu juga pada saat beliau ambil S3-nya, kan banyak ya pekerja-pekerja di Kuala Lumpur yang memang orang kita. S3 di Malaysia ya? S3 di Malaysia, kemudian setiap dia dapat, kalau di Malaysia beliau tidak dapat beasiswa, tapi ngajar, kemudian bantu-bantu profesornya.
Setiap dia dapat uang tuh yang dia lihat adalah pekerja-pekerja kita di sana. Masya Allah. Bahwa maksudnya ada orang yang lebih membutuhkan dan lebih susah dari beliau. Padahal beliaunya sendiri juga dalam ketiadaan ya. Lagi butuh biaya Lagi pula. butuh biaya. Cuman ada saudara kita yang memang lebih butuh. Nah, beliau selalu katakan kepada saya bahwa... Waktu S3 udah nikah tuh? Sudah. Kemudian pada saat di Kuala Lumpur itulah yang dia sampai saat ini berpesan sama saya bahwa saya tidak pernah mentarget berapapun yang kamu keluarkan sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi setiap hari wajiblah saya diwajibkan untuk selalu bersedekah. Karena itu akan kita rasakan mungkin di kemudiannya. Dan beliau sudah dalam tahap tingkatan yang selalu bilang ke saya, sebenarnya mohon maaf ya Pak Kiai dan pemirsa, saat ini saya bicara pun tahadus binikmah, bukan saya untuk unjuk tapi sekedar saya memotivasi saudara-saudara saya. Saya memastikan ya beliau ini tidak ria ya, bukan ria, karena beliau ini ida ya. Ida, bukan ria ya. Iya. Pak Kiai bisa aja. Iya, artinya saya hanya tahadus binikmah bahwa apa yang saya miliki dan saya rasakan saat ini untuk berbagi dan memotivasi agar semuanya bisa memahami betapa besar dari kandungan sedekah. Karena suami saya selalu bilang, apa yang sudah kita keluarkan, jangankan kamu mengingat, terbersit pun jangan. Karena Allah Maha Tahu. Dan jangan pernah minta balasan sama Allah, artinya saya keluarkan segini, nanti Allah ganti saya segini. Tidak perlu, karena Allah Maha Tahu. Ini beda sama saya nih. Ya Kiai kan boleh beda. Karena Allah Maha Tahu. Kalau saya meminta aja. Karena janjinya pasti Pak Kiai. Pasti tingkatan lebih tinggi nih. Ya enggak juga Pak Kiai. Jadi seperti itu ya alhamdulillah pada saat beliau diambil S3. Hebat ya, suami pun jadi guru bagi istri ya. Beliau adalah guru, sahabat, suami. Allah. Saya adalah istri, saya adalah pengabdi buat beliau. Murid. Allah. Semuanya deh. Partner. Wih, karena saya selalu berguru Pak Kiai. Bahkan yang banyak saya tidak tahu karena lebih update beliau daripada saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga ya sebenarnya. Hanya diarahkan sama beliau. Oh Ida, ini iklan dulu deh. Siap. Nah, Kak Kumi. Ya pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi di segmen yang kedua. Terus dinikmati sedekah, insya Allah. Banyak barokah. Masya Allah.